Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan stambuk A321245051. Dari kelas B, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu. Dengan hormat saya sebutkan namanya Dr. Hasdin SPD MPD. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hubungan dan dinamika kelompok sosial di Indonesia. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial bukan sekedar kebetulan berkumpul, melainkan sebuah ekosistem interaksi. Adapun pembagian dari kelompok sosial itu sendiri, yang pertama ada individu. Kumpulan individu yang menganggap diri mereka bagian dari suatu kelompok. Kedua, interaksi. Memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Ketiga, koneksi. Diikat oleh kesamaan, tujuan, pemikiran, hobi, dan hubungan darah. Adapun pertanyaan mengenai materi hubungan dan dinamika kelompok sosial di Indonesia. Yang pertama ada bagaimana peran kelompok sosial dalam memperkuat atau justru memperlemah persatuan di tengah meningkatnya polarisasi politik di Indonesia, misalnya saat pemilu. Banyak kelompok terpecah berdasarkan pilihan politik. Jawabannya, kelompok sosial bisa memperkuat persatuan melalui toleransi dan dialog, tetapi juga dapat memecah jika dipenuhi fanatisme dan hoaks. Pertanyaan kedua, mengapa musyawarah dianggap sebagai cara khas Indonesia untuk mencapai mufakat, namun di sisi lain jalur adjudikasi atau pengadilan tetap diperlakukan sebagai penyelesaian mutlak? Apakah ini menunjukkan adanya batas efektivitas pada budaya musyawarah dalam menghadapi konflik SARA atau kepentingan ekonomi? Jawabannya, musyawarah mencerminkan nilai kekeluargaan untuk mencapai mufakat, tetapi adjudikasi tetap diperlukan saat musyawarah gagal atau konflik menyangkut hukum dan kepentingan besar, sehingga menunjukkan ada batas efektivitas musyawarah. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu stratifikasi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Apa itu stratifikasi sosial? Pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan secara bertingkat. Keniscayaan sosial, selama ada sesuatu yang dihargai, masyarakat akan selalu membentuk lapisan. Ada 4 pilar pelapisan sosial menurut Max Weber. 1. Skala kekayaan. Diukur dari aset, modal, dan gaya hidup material. Kedua, skala kehormatan. Penghormatan sosial berdasar tradisi atau ketokohan. Ketiga, skala kekuasaan. Kemampuan mengendalikan atau memimpin orang. Keempat, skala ilmu pengetahuan. Pengakuan atas gelar pendidikan dan keahlian. Adapun pertanyaan mengenai materi stratifikasi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Yang pertama, apakah konsep harmoni sosial di Indonesia benar-benar mencerminkan realitas atau hanya narasi normatif yang menutupi ketimpangan sosial? Jawabannya, konsep harmoni sosial di Indonesia mencerminkan nilai ideal seperti toleransi dan gotong royong, tetapi juga sering menjadi narasi normatif yang menutupi ketimpangan sosial sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan realitas. Yang kedua, dari 4 pilar pelapisan nasional menurut Max Weber, menurut pendapat materi, pilar mana yang paling adil dijadikan dasar penilaian status sosial pada era saat ini? Jelaskan alasannya.
Jawabannya, dari 4 pilar menurut Max Weber, yang paling adil adalah skala ilmu pengetahuan, karena didasarkan pada pendidikan dan keahlian yang bisa dicapai melalui usaha, bukan faktor bawaan seperti kekayaan atau kekuasaan. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai tugas studi masyarakat Indonesia. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.